Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan seluruh air, jumpa lagi di channel Jaga Top itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmat barokah salam Allah turahkan untuk kita semuanya. Seorang kiai kampung yang memberikan pernyataan cerdas terkait dengan polemik nasab Bani Pahlawi saat ini, yang mana ini pernyataan-pernyataannya menampik apa yang disampaikan oleh Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar, yang mana Rois Am PBNU menyatakan para habaib sahih sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh seorang kiai kampung ini yang memang mengikuti adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terkait dengan manuskrip sejarah dan beberapa pakar-pakar termasuk tes DNA secara teknologi saat ini. Kalau untuk menunjukkan siapa putra siapa memenuhi jalan buntu secara kitab nasab sejarah, manuskrip-manuskrip yang ada kurang mendukung atas kesohihan nasab seseorang, maka secara teknologi tes DNA diperlukan untuk memenuhi standar kesohihan nasab seseorang. Jadi apa yang disampaikan oleh kiai kampung ini justru menguatkan apa yang menjadi tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, menampik apa yang disampaikan oleh Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana penuturan seorang kiai kampung lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf dan dari agama di Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajak kepada saudara-saudara, kepada saudari-saudari untuk berpikir logis, menggunakan nalar yang sehat, menggunakan nurani yang paling dalam. Sudah jelas bagi kita, berdasarkan pemikiran yang jelas, fakta dan bukti yang tidak bisa ditolak, kejelasannya bagaikan terangnya matahari di siang bolong. Habaib Bani Alwi bukanlah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan habaib berdasarkan tes adalah keturunan Yahudi, tes DNA keturunan Yahudi. Terbukti ada 6 habib yang dari Indonesia berani melakukan tes DNA, mereka nyambungnya keturunannya adalah keturunan Yahudi. Ketika tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani diperdebatkan oleh banyak pihak, tentu ada yang pro dan ada yang kontra. Tetapi bagi orang yang punya nalar, menggunakan logika, menggunakan hati nurani, orang ini akan bisa menerima, faham bahwa tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bisa diterima dan 99% benar. Untuk melengkapkan 99% yang benar itu, tinggal 1% lagi. Keberanian Habib yang ada di Indonesia ini dituntut untuk melakukan tes DNA. Itu 1%. Ketika 1% mereka sudah melakukan tes DNA dan semuanya benar ada hasilnya, maka bisa jadi tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani hanyalah sebuah awal perjalanan membongkar pengakuan para habib sebagai dzurriyyah atau cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ketika tes DNA sudah dilakukan, maka mutlak 100% hasilnya adalah menyatakan betul atau tidaknya Habib itu keturunan Rasulullah SAW. 100% ya. Jadi 99% karya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu sudah benar, tinggal memantapkan 1% dengan tes DNA. Ketika tes DNA sudah dilakukan, maka tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sudah tidak diperlukan lagi. Jadi tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu adalah proses bagaimana menggiring para Habib itu berani melakukan tes DNA. Karena tesis ini masih terus didebat oleh mereka. Padahal sudah 99%. Mereka masih debat dengan ngeles sana, ngeles sini, ngeles itu. Lagi-lagi cari-cari sumber, ketemu potongan koran, disebut ini adalah manuskrip yang ditemukan, tetapi nyatanya sampai sekarang mereka termasuk Rumel Abbas itu belum berani menampilkan kitab atau apa yang sudah ditemukan sebagai sumber primer menyandingi kitab-kitab sezaman katanya. Tapi sampai sekarang Rumel Abbas belum berani memunculkan itu. Secara nyata sampai sekarang pun tidak satu pun mereka bisa menjawab, membuktikan, membantah tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi kalau ada tesis mestinya ada antitesis atau antitesa. Ternyata antitesa itu tidak dimunculkan, tidak kunjung hadir. Sementara mereka terus berkoar-koar, ngeles sana, ngeles sini, omong sana, omong sini, mengaburkan, meyakinkan para mukibin, menguatkan para mukibin agar tidak goyah untuk percaya kalau para Habib itu keturunan Rasulullah SAW. Mereka yang terus berkoar-koar, yang terus membela para Habib itu, kita sebut adalah Londo Ireng, pengkhianat bangsa, tidak membela, tidak meluruskan yang semestinya, di mana Habib-Habib yang ngaku-ngaku itu seharusnya disadarkan agar segera mengakui kalau dirinya bukan keturunan Rasulullah SAW. Tapi ternyata Londo Ireng ini membela mereka. Maka kita boleh bertanya dong, apa sebetulnya misi dari para Londo Ireng yang membela para Habib itu? Siapakah mereka? Di antaranya adalah Rumel Abbas. Kemudian ada Idrus Ramli. Ada lagi Wafi. Ada lagi Fakhrul Razi, salah seorang pengurus NU yang ternyata adalah keturunan Wali Songo, tetapi nyambungnya kepada Ba'alawi. Maka pembelaannya terhadap Ba'alawi luar biasa. Keturunan Wali Songo tapi nyempal, ya, gantung kepada Ba'alawi. Katanya masih keturunan Sunan Giri, padahal jelas silsilah Sunan Giri sudah diakui sebagai bukan keturunan Ba'alawi, bukan nyandal ke Ba'alawi. Tapi Fakhruddin ini rupanya sudah mendapatkan isbat, mungkin juga sudah mendapatkan sertifikat Habib dari Robitoh Alawiyah. Maka dia terus membela Ba'alawi. Kemudian seorang pengurus NU Pasuruan juga masuk bagian dari pembela Ba'alawi, dan masih banyak lagi. Misinya apa? Oh, ada dugaan. Tidak lebih misinya adalah bagaimana mendapatkan piti. Loh kok bisa? Ya namanya dugaan. Indikasinya apa? Indikasinya ada sebuah pernyataan yang diungkap oleh channel
Gus Hasan Asyarif Official, di mana salah seorang pembela Ba'alawi bernama Mahesa Al-Bantani, tentu dari Banten, yang menyatakan bahwa dirinya ditawari oleh Taufik Assegaf, Ketua Rabithah Alawiyah, untuk bercuap-cuap, untuk ngomong-ngomong, untuk teriak-teriak, membela Ba'alawi, membantah tesis Ki Haji Imaduddin Osman Al-Bantani. Kalau sekelas Mahesa, ini Mahesa juga nama grup dangdut juga loh. Ada grup dangdut yang namanya Mahesa. Mahesa ini akan dibuatkan pesantren, Masya Allah. Kalau sekelas Mahesa yang omong-omongnya tidak sekeras Rumel Abbas, tidak sedahsyat Fakhrul Razi, tidak seaktif Zaini Madura, tidak sekasar Wafi, kan? Tidak sedetail Rumel Abbas, dijanjikan akan dibangunkan pesantren. Maka bagaimana dengan yang lainnya yang saya sebutkan tadi? Rumel Abbas yang begitu kikih sampai keluar masuk berkunjung ke berbagai negara. Lalu bagaimana dengan Fakhrul Razi? Bagaimana dengan Idrus Ramli? Bagaimana dengan Wafi? Maka setelah melihat ada bocoran kalau Mahesa yang cecunguk kecil saja sudah dijanjikan sebesar itu iming-imingnya, maka kita boleh dong berpraduga kalau yang lain yang lebih keras pembelaannya tentu akan mendapatkan berlipat-lipat dibandingkan dengan Mahesa yang hanya cecunguk, yang tidak seberapa dasarnya dan tidak seberapa suaranya. Jadi saudara-saudara sekalian, pantas mereka terus bersikukuh membela walaupun sama sekali tidak bisa diterima dan tidak masuk akal, dan orang pasti akan menolaknya, kecuali sekali lagi hanya mukibin yang sudah kepalanya tidak ada isinya, otaknya sudah ada, tidak ada, mungkin isinya hanya apa semacam kotoran. Saudara sekalian, itulah fakta bahwa mereka yang membela Ba'alawi misinya adalah memperoleh imbalan yang bisa menjadikannya hidup lebih mewah dan lebih enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.